Ya, memasuki hari pertama libur panjang Lebaran, ribuan wisatawan dari luar daerah serta wisatawan lokal memadati kawasan objek wisata Braga. Objek wisata Braga yang berada di jantung pusat kota Bandung selalu menjadi primadona wisatawan di momen libur panjang Lebaran. Banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang dengan berjalan-jalan malam. Banyaknya wisatawan yang berlalu lalang di area Jalan Braga membuat lalu lintas tersendat hingga menimbulkan kemacetan. Kepadatan wisatawan diperkirakan akan terus berlangsung selama libur panjang berlangsung. Sementara itu, kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan selama libur Lebaran ini guna mengurai kepadatan. Pemudik memanfaatkan waktu libur Lebaran untuk berwisata. Salah satunya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Lalu lintas dipadati oleh kendaraan wisatawan. Sistem pengalihan arus lalu lintas pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran ini. Mobil yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang menuju Jalan Mayor Suryotomo. Ya, tradisi menerbangkan balon udara kembali digelar di Wonosobo, Jawa Tengah. Balon udara berukuran raksasa menjadi daya tarik wisatawan. Belasan balon udara berbagai motif warna dan ukuran menghiasi langit di Wonosobo, Jawa Tengah. Tradisi Lebaran ini menarik ribuan pengunjung yang datang tak hanya dari Wonosobo, tapi juga berbagai daerah di Indonesia. Motif balon udara ini bisa menjadi inspirasi seorang desainer. Seru sih, terus karena saya desainer jadi saya juga dapat beberapa motif-motif lucu ya kalau segi kaos gitu. Dari Jogja. Dari Jogja jam berapa? Berangkatnya kemarin. Ingat di Wonosobo. Tradisi ini menjadi salah satu atraksi wisata yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan terjadi di ruas tol Layang MBZ dan ruas tol Japek menuju Trans Jawa di hari kedua Lebaran. Kemacetan terpantau mencapai lebih dari 21 km. Dari pantauan udara, kemacetan parah terjadi sejak pagi pukul 9 hingga Minggu siang. Volume kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan bus umum dengan tujuan mudik dan berwisata. Dua titik kemacetan utama yakni di KM 48 merupakan titik pertemuan antara tol Layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Sedangkan di KM 57 kendaraan yang keluar masuk rest area untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Meski polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari KM 47 hingga KM 65, arus kendaraan belum sepenuhnya terurai. Ya, di hari kedua Lebaran, penumpang padati stasiun Wush Halim, Jakarta Timur. Hingga siang tadi, tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung sudah ludes terjual. Minggu pagi, ribuan warga Jakarta dan sekitarnya terus berdatangan di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Hari kedua Lebaran ini terus dimanfaatkan warga untuk berlibur ke Bandung, Jawa Barat.
Walau hingga siang tadi tiket sudah habis, namun penjualan tiket masih akan terus berlangsung hingga malam hari. Dalam periode mudik sejak 13 Maret, sebanyak 175.000 tiket sudah ludes terjual. Ya, aksi tol Parung Kuda, Sukabumi dipadati ribuan kendaraan yang menuju ke kawasan wisata Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Kemacetan pun terjadi hingga 2 km di arah menuju kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalur arteri Parung Kuda, Cibadak. Antrian kendaraan mengular sepanjang 2 km dari pintu keluar tol Parung Kuda hingga simpang Cikidang. Kemacetan terjadi karena adanya penyempitan jalur dari 3 menjadi 1 jalur. Selain itu adanya sejumlah titik persimpangan turut menjadi penyebab kemacetan. Demi mengurai kemacetan, personil dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Kepadatan kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Minggu malam. Ya pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi dalam 2 gelombang, di mana puncak tertinggi yakni pada 24 Maret nanti. Polisi memastikan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional. Lalu lintas masih cukup terkendali, ada peningkatan arus sesuai dengan prediksi dan monitoring dari teknologi bahwa aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola. Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat, tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak. Namun demikian dari tanggal 22, 23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan work from anywhere tanggal 26, 27, 28 itu masih work from anywhere. Mungkin bisa kembali di tanggal 26, tanggal 27 karena hasil analisa dan evaluasi dengan stakeholder termasuk barusan saja kami dengan seluruh pejabat utama Korlantas Polri dengan Satgas melakukan evaluasi bahwa arus balik mungkin ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan 2 tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Dasar Harja. Rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal 2.